Bayangin nih, kalian lagi di kamar mandi, terus nggak sengaja kepikiran. Terus googling deh, hewan apa sih yang paling susah banget buat dihancurkan? Pasti keluar deh nama makhluk yang namanya beruang laut. Bukan beruang laut yang itu sih sebenarnya. Ya, maksudnya beruang laut yang sebenarnya tuh yang kayak gini nih. Iya, nggak salah sih kalau kalian percaya Google. Tapi gimana kalau Google salah? Gimana kalau maksud dari kata yang nggak bisa dihancurkan itu tuh, bukannya kayak gitu? Nah, di sini kita akan membahas hal tersebut. Apa sih hewan yang paling nggak bisa dikemek-kemek di dunia ini? Tapi sebelum ngomongin hewan dengan mekanisme pertahanan unik tersebut kita bahas, boleh dong diklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian bisa terus update video pengetahuan yang baru di channel ini. Gimana? Oke? Oke. Kalau ngomongin hewan yang paling susah dikemek-kemek, dari zaman dinosaurus mah juga udah ada. Contohnya kita ambil aja dinosaurus yang namanya Ankylosaurus. Dinosaurus ini mempunyai lapisan kulit yang sangat keras demi melindungi dirinya dari ancaman-ancaman seperti raptor, T-Rex, dan debt collector. Sampai-sampai pinggiran matanya pun juga keras loh katanya, sekeras besi. Kerasnya kayak apa? Anggap aja konon katanya, jika ditembak peluru, nggak bisa tuh tembus ke kulitnya. Saking kerasnya, fosilnya pun ditemukan kebanyakan dalam kondisi kulit keras yang utuh tuh. Andai hatiku bisa sekeras dia. Tapi, sekeras-kerasnya kulit dan tubuhnya, lama-lama mati juga. Iya betul, ketika meteor tuh datang menghantam bumi, hewan itu nggak bisa bertahan dari dampak yang ditimbulkan meteor tersebut. Tetapi, ternyata dari sana kita bisa melihat hewan yang mau bertahan dari kejadian itu. Kita ambil saja contohnya adalah buaya, istrinya Pak Aya. Buaya zaman prasejarah dulu bentuknya nggak jauh beda tipis tuh sama buaya yang hidup zaman sekarang. Kenapa dia bisa bertahan? Jawabannya adalah karena pada saat itu makhluk ini sangat tergolong fleksibel pada zamannya. Berbeda dengan hewan-hewan yang pada saat itu hanya mampu berada di satu alam. Waduh, buaya saya tandung bisa hidup di dua alam. Gimana enggak? Waktu itu kalau nggak nyaman di darat, dia tinggal nyebur. Kalau nggak nyaman di air, ya tinggal nongol lagi ke darat. Dan juga, buaya dapat menahan lapar pada waktu yang cukup lama. Nggak cuma buaya, ada juga loh hewan super yang mampu melewati hujan meteor. Dan bahkan juga mampu untuk menahan radiasi dari bom nuklir seperti nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Hewan apa itu? Hewan itu adalah hewan kesayangan kita semua, yaitu kecoa. Masih belum kebayang sama kekuatan kecoa? Jadi, satu nuklir tuh yang kalau meledak, itu mengandung radiasi level 100 Gray, dimana orang biasa udah pasti mati sama hewan biasa. Nah, si kecoa yang imut ini tuh, dia bisa menahan sampai level radiasi 1000 Gray. Selain itu, kecoa mampu untuk berkembang biak secara cepat dan hidup di tempat yang malnutrisi. Kalau tahan radiasi, tapi kok kalau disemprot baygon mati sih? Ya itu karena obat serangga itu adalah dikhususkan untuk melumpuhkan syaraf dan meracuni sel-sel dalam tubuh serangga. Jadi nggak heran kalau mati. Meskipun benci, tapi saya akui kecoa itu hebat. Bentuknya mampu bertahan dari zaman prasejarah dan malah berevolusi menjadi bentuk-bentuk lain. Dan juga yang bikin serem, katanya makin lama kecoa itu memiliki antibodi yang semakin kuat dengan racun serangga. Gak heran nih, misalnya kalau kita semprot nih, gak mati-mati. Oke, menarik ya hewan-hewan di atas. Gimana kalau kita lebih ke tahap hewan yang lebih ekstrim? Kita langsung ke si beruang laut. Beruang laut atau disebut juga dengan tardigrade merupakan hewan yang sangat kecil dan unyu. Hewan ini juga sudah ada 520 juta tahun yang lalu. Beruang laut ini selain selamat dari erupsi, nuklir, dan meteor, dia juga dapat bertahan dan mengambang di luar angkasa. Mampu hidup di dalam laut terdalam, melakukan challenge nggak makan dan minum selama 40 tahun, dan mampu dibekukan dengan suhu minus 300 dan dipanaskan dengan suhu 300 Fahrenheit. Dan yang terakhir, mampu menahan level radiasi sebanyak 6000 Gray, di mana manusia biasa hanya bertahan dari radiasi level nuklir 5 Gray. Overpower ya. Tapi ternyata keadaannya nggak gitu kok sebenarnya. Kalau dipencet juga mati sebenarnya pakai jari. Loh, Google bohong dong soal binatang ini. Nggak juga. Mereka mampu bertahan jika mereka berada dalam mode bertahan. Mode bertahan di sini adalah mereka akan menggulung masuk ke dalam tubuhnya yang memiliki kandungan 97% air. Dalam mode ini, mereka akan memproduksi gel anti dingin dan panas yang ekstrim bernama glycerol dan memproduksi protein untuk bertahan dari lapar. Gak heran mereka mampu bertahan dalam kondisi apapun kecuali dipenyetin. Faktanya adalah, meskipun mereka mampu untuk bertahan, tetapi dalam pengujiannya, beberapa si kecil tardigrade ini gak bisa tuh mampu bertahan dan malah mati.
Artis pada video kali ini sebenarnya bukanlah si beruang laut tadi. Ada makhluk yang dimana mungkin kalau malaikat pencabut nyawa datang, dia tuh cuman ketawa aja. Makhluk yang meskipun sudah dipenyet, dipotong, ditumbuk masih bisa hidup dan beregenerasi, udah kayak Terminator. Siapa dia? Makhluk tersebut adalah Planarian Flatworm. Orang pinter beranggapan bahwa Planarian ini memiliki regenerasi tubuh yang tidak masuk akal. Ilmuwan sudah mengetahui hewan ini sejak tahun 1990. Namun, pada waktu sekarang, ternyata ilmuwan lebih dapat memahami kekuatan dari makhluk ini yang sesungguhnya. Mau tahu seberapa hebatnya hewan ini? Iya, anggap aja kalian nemu nih makhluk, terus kalian potong kepalanya. Badannya tuh bakal numbuhin lagi kepala yang hilang, dan dia akan ingat bahwa dirinya pernah disakiti. Waduh. Nggak stop di sana aja. Kalau kalian potong dan musnahkan, dan hanya menyisakan ujung tubuhnya sedikit aja, sisa tubuhnya tersebut akan beregenerasi dan menjadi tubuh yang utuh kembali. Kok bisa? Ya tentu bisa. Tubuhnya mempunyai sel utama yang sangat banyak, hampir di seluruh tubuhnya. Di mana pada hewan biasa atau manusia, semakin bertumbuh dewasa, maka sel utama hewan tersebut akan berkurang dan biasanya menghilang menjadi sel biasa. Namun pada hewan ini, sel utama mereka tidak akan hilang, sehingga akan terus dapat menciptakan sel utama yang baru untuk beregenerasi. Kasarnya nih, jika kalian potong badan yang menjadi 10 bagian tanpa menghancurkan sel utamanya, maka dipastikan dalam 2 minggu kalian bisa melihat 10 tubuh Planarian baru. Nah, ini nih mekanisme yang harusnya ada di uang di dompet saya. Hewan ini bisa dibunuh dengan radiasi, namun itu juga harus dengan radiasi yang tinggi dan menyeluruh. Karena dengan sisa sel yang masih bagus, meskipun nih hanya satu, akan membuatnya sehat kembali. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah sih, yaitu dengan mengecatnya dengan kaki atau sepatu, lalu menggesekkannya hingga tidak berbentuk lagi dan musnah. Terus siapa dong hewan terbaiknya? Untuk itu kita harus membaginya menjadi 2 kelompok. Menurut saya sih kalau untuk sulit dihancurkan secara fisik, mungkin dinosaurus Ankylosaurus lah yang menjadi juaranya. Namun jika untuk kondisi ekstrim dan tidak biasa, saya akan memilih ya jelas cacing Planarian ini sebagai juaranya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya buat like, subscribe, share, dan nyalain tombol belnya agar kalian dapat terus mengikuti video-video terupdate dari channel ini. Karena video-video di channel ini bisa membantu menambah wawasan kalian loh. Jangan lupa ya.